Upaya penipuan yang mengatasnamakan PT Taspen Persero marak belakangan ini dengan modus memberikan uang berupa dividen maupun bantuan sosial. Upaya penipuan tersebut perlu diwaspadai. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Operasional Taspen Muhammad Jufri dalam pengumuman resmi nomor PUM 01/08/2021 tentang penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Perseroan memperoleh laporan tentang banyaknya upaya penipuan kepada masyarakat. Jufri menjelaskan bahwa Taspen maupun para pejabat perusahaan tidak pernah menawarkan dan menjanjikan pemberian dana dalam berbagai bentuk kepada peserta Taspen. Dalam upaya penipuan yang marak terjadi, pelaku menyatakan akan memberikan dividen, sisa asuransi, dan bantuan sosial. Baca juga, Historia Bisnis, Soeharto turun tangan soal portofolio investasi Taspen Rp 950 miliar, mohon kepada peserta Taspen, aparatur sipil negara dan penerima pensiun, untuk lebih waspada apabila menerima SMS, WhatsApp, telepon, atau surat yang mengatasnamakan Taspen atau pejabat Taspen yang isinya meminta dokumen pribadi, ujar Jufri, seperti dikutip Bisnis dari pengumuman resmi, Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021. Menurutnya, pelaku kerap meminta dokumen seperti kartu tanda penduduk KTP, kartu keluarga KK, nomor pokok wajib pajak NPWP, nomor rekening bank, dan surat keterangan SK pensiun. Dokumen-dokumen itu diminta untuk upaya penipuan pemberian dana. Jufri menjelaskan bahwa seluruh informasi terkini mengenai program dan atau kegiatan Taspen dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.go.id. Selain itu, informasi tersebut dapat diperoleh melalui saluran komunikasi resmi Taspen, seperti call center 1.500.919, akun Facebook Taspen Kita, akun Instagram @taspenkita, dan akun Twitter @taspen.kita. Baca juga, Taspen berkomitmen dukung penanggulangan COVID-19, selanjutnya agar peserta Taspen dan masyarakat selalu berhati-hati dan melakukan konfirmasi dengan melaporkan kepada kantor Taspen yang beralamat di Jalan Letjen Suprapto nomor 45 Cempaka Putih, Jakarta Pusat atau kantor cabang Taspen terdekat, tulis Jufri. Jajaran Direksi Taspen dirombak, begini susunannya. Jakarta, CNBC Indonesia, PT Taspen Persero, melaksanakan pergantian direksi sesuai keputusan Kementerian BUMN dalam rapat umum pemegang saham Krups yang diwakilkan oleh PIT. Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Kementerian BUMN Anindita Eka Wibisono. Krups berdasarkan surat keputusan Menteri BUMN nomor SK 27 Embu 01/2022 tentang pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota direksi perusahaan perseroan Persero PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri tanggal 20 Januari tahun 2022. Pada surat keputusan tersebut tertuang pengalihan tugas Feb Sumandar yang semula menjabat sebagai Direktur SDM dan Teknologi Informasi menjadi Direktur Perencanaan dan Aktuaria menggantikan Wahyu Tri Rahmanto. Sementara itu, Rena Latsmi Puri sebagai Direktur Keuangan menggantikan Patas Sitanggang, Ariandi sebagai Direktur Operasional menggantikan Muhammad Jufri, dan Ovita Susiana Rosya sebagai Direktur SDM dan Teknologi Informasi menggantikan Feb Sumandar. Corporate Sekretari Taspen, Fahri menyatakan, melalui pergantian direksi, Taspen berkomitmen untuk meningkatkan kinerja perusahaan pada 2022. Khususnya melalui beragam inovasi layanan dan program unggulan bagi peserta Taspen dengan tetap menjaga peran Taspen sebagai Change Agent of Development dalam menggerakkan roda pembangunan dan perekonomian nasional demi kesejahteraan para peserta. Taspen sebagai BUMN yang bergerak di bidang jaminan sosial dan dana pensiun ASN, selalu berlandaskan core values akhlak yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif serta mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap lini bisnis maupun langkah operasionalnya, ujarnya dalam keterangan pers yang dikutip Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022. Dia menambahkan, adapun hal ini sejalan dengan 5 pilar BUMN dan menjadi misi Taspen, yaitu mendongkrak kontribusi terhadap nilai ekonomi dan sosial,
mengusung inovasi model bisnis, meraih kepemimpinan teknologi, mendorong peningkatan investasi, serta menerapkan pengembangan talenta yang merupakan upaya konkret dalam pembangunan bangsa berkelanjutan. Berikut susunan jajaran Direksi Taspen tahun 2022. 1. ANS Kosasih sebagai Direktur Utama. 2. Ariandi sebagai Direktur Operasional. 3. Rena Latsmi Puri sebagai Direktur Keuangan. 4. Ovita Susiana Rosya sebagai Direktur SDM, Teknologi Informasi. 5. Roni Hanitio Aprianto sebagai Direktur Investasi. 6. Feb Sumandar sebagai Direktur Perencanaan dan Aktuaria. 7. Diantini Susilowati sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. SK Pensiun PNS rusak atau hilang? Tenang, ini alur dan syarat penerbitan yang baru. Jakarta, alur dan syarat penerbitan SK Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hilang atau rusak akan dibahas dalam artikel ini. PNS merupakan profesi yang bekerja di lembaga pemerintah, yang mana PNS juga mendapatkan tunjangan ketika masa pensiun. Apabila SK Pensiun PNS hilang atau rusak maka jangan khawatir, Badan Kepegawaian Negara (BKN) membagikan cara penerbitan SK Pensiun PNS yang hilang atau rusak. Melansir Instagram resmi BKN Gold Official, berikut alur menerbitkan SK Pensiun PNS yang berdasarkan Surat BKN 5232 BHM, pukul 5:01 SDD 2021. 1. PNS yang bersangkutan melaporkan kehilangan kerusakan SK Pensiun ke PT Taspen PT Asabri, dan membawa 2 lembar fotokopi SK Pensiun. 2. PT Taspen Asabri mengesahkan 2 lembar fotokopi SK Pensiun dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel pada lembar depan. Kemudian PT Taspen Asabri mengusulkan berkas tersebut ke BKN Cek, Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara. 3. Setelah itu BKN, Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara mengesahkan 2 lembar fotokopi SK Pensiun dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel pada lembar belakang, dan kemudian dikembalikan ke PT Taspen Asabri. Sebagai catatan, apabila tidak memiliki fotokopi SK Pensiun maka pegawai dapat berkoordinasi ke PT Taspen Asabri. Apabila SK Pensiun bukan diterbitkan oleh BKN maka pegawai bisa koordinasi kepada instansi yang telah menerbitkan SK tersebut.